Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita Rahayu SPD, guru matematika SMA Negeri 5 Tualang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang LKPD saya, yaitu program linier. Berikut adalah surat rekomendasi dari kepala sekolah dan surat pernyataan atau keabsahan dari video yang saya buat. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Di sini yang dibahas adalah materi program linier. Bagaimana cara siswa menyelesaikan masalah menggunakan program linier. Khusus untuk matematika wajib kelas 11 oleh Deswita Rahayu SPD. Dalam LKPD ini ada mata pelajaran, materi pokok, kemudian kompetensi dasar, kompetensi inti, dan juga indikator. Indikator yang dibahas pada LKPD ini adalah menyelesaikan masalah program linier. Dalam LKPD ini juga disediakan atau difasilitasi siswa untuk mengisi nama, kelas, kemudian kelompoknya, hari atau tanggal, kemudian sekolahnya. Jadi siswa bisa mengisi di dalam LKPD ini secara langsung. Kemudian ada juga tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menyelesaikan masalah menggunakan program linier. Di dalam LKPD ini juga siswa dituntut untuk berpikir kreatif, kritis, dan juga inovatif untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam program linier secara berkelompok. Sebelum membahas materi program linier, kita harus tahu dulu materi prasyarat yang harus dipahami oleh siswa, yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian juga kita sediakan petunjuk untuk mengerjakan LKPD. Nah, di dalam LKPD ini diberikan sebuah permasalahan. Dari permasalahan inilah siswa bisa mengetahui apa saja informasi yang mereka dapat dari permasalahan yang diberikan. Permasalahan yang diberikan tidak harus rumit, tapi membuat siswa menjadi berpikir kritis, kreatif, dan inovatif beserta teman-teman kelompoknya. Dia bisa menggali informasi sedalam-dalamnya apa saja yang mereka dapatkan dengan cara membaca soal, mengamati, kemudian mendiskusikan hal-hal apa saja yang mereka temui di dalam permasalahan yang ada. Nah, setelah mereka berdiskusi, mereka bisa menuliskannya ke dalam kolom yang sudah disediakan di dalam LKPD ini. Apa saja yang mereka sudah ketahui, permasalahan apa saja yang ada di dalam soal yang diberikan, mereka bisa menuliskannya di dalam kolom yang diketahui. Setelah itu, mereka membuat sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan mereka. Dan bisa juga mereka tuliskan ke dalam format yang sudah ada. Selanjutnya, mereka setelah mengumpulkan informasi, mereka bisa menalar dan membuat model matematika dari masalah program linier yang sudah tersedia. Model matematika ini memuat fungsi tujuan, kemudian kendala-kendala yang ada dalam sistem pertidaksamaan linier. Nah, di sini ada alat bantunya seperti tabel. Tabel itu yang berisikan tablet jenis 1, tablet jenis 2, kemudian vitamin A dan vitamin B serta harganya. Nah, setelah itu mereka membuat model matematika dalam bentuk pertidaksamaan. Di sini ada 2 yang harus mereka isi. Ada pertidaksamaan yang pertama, ada pertidaksamaan yang kedua. Kemudian menentukan X itu berapa dan Y juga berapa. Setelah itu, ada fungsi tujuan atau fungsi objektif. Dari hasil pengamatan mereka dan analisa mereka, mereka bisa menentukan berapakah fungsi tujuannya dengan Fx, Y. Setelah itu, mereka menggambar daerah himpunan penyelesaian dan menentukan titik-titik pojok. Setelah menentukan titik pojok, mereka mendapatkan 2 persamaan. Ada persamaan 1 dan juga persamaan 2. Dari persamaan 1, mereka bisa tentukan berapakah nilai X dan berapakah nilai Y. Nilai X itu ditemukan ketika kita Y sama dengan 0, maka nilai X-nya bisa kita tentukan. Dan begitu juga sebaliknya, ketika X sama dengan 0, Y-nya berapa? Di situ bisa dicari oleh siswa. Setelah itu, mereka akan bersiap-siap untuk menggambar himpunan penyelesaian menggunakan koordinat kartesius. Nah,
mereka harus tahu dulu berapakah nilai X, berapakah nilai Y untuk persamaan 1 maupun persamaan 2. Nah, setelah mereka ketahui, mereka harus bisa menggambarkannya ke dalam koordinat kartesius seperti yang sudah disediakan. Nah, itu ada sumbu X, ada juga sumbu Y. Ketika X-nya sama dengan A, maka Y-nya sama dengan B. Nah, posisinya itu di mana? Mereka harus tahu. Nah, kemudian setelah mereka menggambar dengan koordinat kartesius, mereka sudah bisa menemukan titik pojok. Dengan cara titik A itu berapa, berapa, titik B berapa, berapa, kemudian titik C juga. Nah, setelah mereka menyelesaikan itu, mereka bisa memindahkannya ke dalam sebuah tabel. Nah, tabel itu berisi titik pojok A, B, dan C dengan menggunakan fungsi tujuan. Setelah mereka mendapatkan titik A dengan X, Y-nya berapa, dia harus mensubstitusikan ke dalam fungsi tujuan. Setelah itu mereka akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Nah, dari kesimpulan yang mereka dapatkan, mereka harus menafsirkannya ke dalam nilai optimum fungsi tujuan, diperoleh sebagai penyelesaian akhir dari sebuah masalah program linier. Nah, setelah itu mereka bisa menyimpulkan hasil kesimpulan mereka bisa menuliskannya di dalam format yang sudah disediakan. Nah, untuk menganalisa apakah pemahaman mereka sudah jauh atau belum, kita bisa mereview menggunakan presentasi hasil diskusi menggunakan Google Meet, ataupun kita memberikan soal secara individu. Nah, soal ini sudah kita sediakan, kemudian mereka mengikuti cara penyelesaiannya sesuai langkah-langkah yang sudah ada.